Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana scraping data di Twitter menggunakan Python. Yang pertama, pastikan Python sudah terinstall di komputer kita. Apabila belum, bisa download Python installernya di python.org, kemudian di menu download, kemudian bisa download Python versi terbarunya. Mengeceknya apabila apakah Python sudah terinstall, kita bisa buka command prompt, kemudian kita ketik Python. Apabila sudah terinstall, maka akan muncul Python info. Di sini saya menggunakan Python versi 3.9.7. Kemudian juga kita akan menggunakan Git, jadi silakan install Git terlebih dahulu. Apabila belum, bisa download di git-scm.com. Di sini bisa download Gitnya, kemudian diinstal. Apabila sudah terinstall, pastikan juga dicek di command prompt ya. Kita ketik Git, maka akan muncul Git info atau Git help-nya. Kemudian di sini saya menggunakan PyCharm, yaitu adalah Python IDE dari JetBrains. Mungkin teman-teman bisa menggunakan IDE atau kode editor yang lain seperti Visual Studio Code atau yang lainnya. Akan tetapi di sini saya menggunakan PyCharm. Langsung saja kita buat folder baru untuk projectnya. Misalkan kita beri nama tweet, kemudian klik kanan pada folder project, kemudian klik kanan ya di folder tweet tadi, kemudian open folder as PyCharm project. Di sini mungkin saya menggunakan Python Virtual Environment, akan tetapi itu hanya opsional. Teman-teman bisa tidak menggunakan Virtual Environment. Ini websitenya paling apabila ingin mempelajari tentang virtual environment lebih jauh. Tapi ini sifatnya hanya opsional. Jadi virtual environment ini mungkin saya jelaskan sedikit. Gunanya adalah untuk membuat semacam environment lokal di dalam folder project. Jadi misal kita ingin develop aplikasi Python menggunakan modul dengan versi yang berbeda-beda, maka kita akan menggunakan virtual environment ini, karena modul tersebut akan diinstal di dalam lokal folder project tersebut. Jadi modul yang diinstal tidak akan terinstall di global di komputer. Oke. Nah, ketika pertama kali PyCharm dibuka ya, folder sebagai project tadi, di sini muncul otomatis akan dibuatkan file Python main.py, tapi kita tidak akan menggunakan file ini. Ini file yang otomatis dibuat oleh PyCharm ya. Kita hapus saja. Karena saya menggunakan virtual environment, jadi saya akan create dulu environmentnya di project, tapi ini hanya opsional. Apabila sudah, di sini akan muncul
Oh, sepertinya salah. Harusnya kita masuk dulu di dalam folder project tadi ya. Baru di sini kita buat virtual. Nah, di sini sudah berhasil dibuat virtual environment lokal di dalam folder project. Kemudian langkah kedua yang penting juga, yaitu kita jadikan folder VNV ini sebagai library rootnya. Caranya adalah klik di file, settings, kemudian di sini project with Python interpreter. Nah, di sini kita akan tambah environment baru di sini. Oke. Apply. Oke. Teman-teman bisa lihat folder VNV ini sudah menjadi library rootnya. Jadi kita bisa menggunakan modul Python di dalam yang sudah terinstall di dalam folder VNV ini. Sekarang bagaimana cara kita install modul Python ke dalam folder VNV. Caranya kita harus aktifkan dulu mode virtualnya, yaitu dengan cara VNV script activate, enter. Kita bisa lihat di mode virtual ini akan ada sedikit berbeda, yaitu ada keterangan VNV di dalam kurung. Artinya kita sudah masuk ke dalam mode virtual. Nah, selanjutnya kita bisa install. Kebetulan di sini saya menggunakan untuk scraping menggunakan modul atau library Python Twin. Ini kita bisa lihat di GitHub di GitHub ya, Twin. Teman-teman bisa baca di sini Twin atau Twitter Intelligence Tool. Nah, di sini mungkin kita sedikit ya bahas, kita baca beberapa kelebihan Twin dibandingkan dengan Twitter API. Yang pertama, Twin ini bisa fetching atau scraping hampir semua tweets di dalam Twitter. Sementara Twitter API dibatasi sampai 3200 tweet saja. Kemudian mempunyai fast initial setup, jadi cepat untuk initial setupnya atau setupnya di pas coding nanti. Kemudian bisa digunakan anonymous atau tanpa harus sign up atau mendaftar di Twitter atau harus login dulu di Twitter. Kemudian juga tidak ada pembatasan ya untuk scrapingnya. Mungkin itu beberapa ya kelebihan dari Twin. Tentu saja ada kekurangannya dibandingkan dengan Twitter API. Teman-teman bisa baca di sini ya, di sini nih, di wikinya nih. Nah, sekarang kita langsung saja install. Nah, installnya itu di sini saya pilih yang sini karena saya pernah install menggunakan yang ini, pip install Twin, masih terjadi error. Kemudian setelah browsing disarankan langsung install yang di sini. Ya, copy saja. Sekarang kita install Twin ya. Ada yang kita hapus di sini, yang ini. User, kemudian pip 3 tidak. Oke, ya, langsung pip aja, terus enter.
lumayan ini ya, sekitar 2 atau 3 menit ya, atau sekitar 1 atau 2 menit, karena di dalam Twin sendiri banyak modul yang otomatis keinstall bawaan dari Twin ya, otomatis diinstal. Oke, selesai. Setelah diinstal Twin-nya, kita bisa langsung membuat scriptnya. Kita coding langsung, klik kanan, new, kemudian Python file tw1 misalkan. Nah, di sini kita akan mulai coding untuk scrap data dari Twitter di Twitter. Pertama, import Twin terlebih dahulu pasti. Kemudian kita buat config dulu, config Twinnya. Caranya kita buat variabel c untuk menampung data config-nya, objek ya. Nah, di sini kita bisa config. Misalkan kita ingin mencari tweet yang mengandung kata misalkan IndiHome. Kemudian misalkan kita pengen lihat tweet tanggal hari ini, tanggal 11 Oktober. Jadi kita bisa setting since 2021 bulan 10 tanggal 11. Kemudian kita juga bisa setting sampai kapan ya, misalkan sampai tanggal 12. Kemudian kita limit, kita tidak perlu banyak-banyak ya untuk tutorial, misalkan 100 data saja, 100 raw data. Kemudian pandas di sini di set true karena kita akan menggunakan data frame pandas. Kemudian data frame tersebut kita simpan ke dalam file CSV. Simple ya, sederhana. Jadi hanya beberapa line kode saja kita sudah bisa scrap data dari Twitter. Tentu saja ini masih basicnya ya, example yang mungkin sederhana, nanti bisa dikembangkan sendiri. Sekarang kita coba cek dulu, jalankan. Kita jalankan filenya. Kita pastikan dulu sudah berhasil ya. Apabila muncul data seperti ini, data dari Twitter, ini sudah berhasil. Nah, ini datanya kan masih raw ini. Jadi kita pengen lihat nih, ini datanya apa aja sih? Pertama, kita akan membuat fungsi untuk melihat data apa saja atau kolom data ya, data yang bisa kita ambil dari Twitter. Misalkan kita buat fungsi untuk mengambil nama kolom atau data apa saja, kategori data apa saja yang bisa diambil dari Twitter. Kemudian kita buat satu fungsi lagi untuk convert data dari Twin tersebut ke dalam data frame panda. Caranya mungkin kita beri nama fungsinya Twin to panda. Kita parameter kolom, kemudian return Twin output
Anda reach.df kolom sekarang kita coba lihat kategori data apa saja yang bisa kita ambil dari Twitter menggunakan Twin. Kita print kolom names, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ada indeks atau kategori data-data yang bisa kita ambil dari Twitter. Kita copy saja, kita paste di sini untuk memudahkan kita sebagai referensi mengambil data-data yang kita perlukan saja. Kemudian selanjutnya akan convert dulu datanya into PDF, kemudian data apa saja yang ingin kita ambil. Tentu saja tidak semua data kita ambil, tapi data yang kita butuhkan saja. Misalkan untuk kepentingan sentimen analisis kita hanya membutuhkan data tanggal, kemudian data username, kemudian data tweetnya. Sekarang kita coba print lagi data. Oke, berhasil ya di sini. Data dari Twin sudah berhasil di-convert ke dalam data frame. Selanjutnya tinggal kita simpan data ke dalam file CSV. Di sini nama filenya misalkan data1.csv, kemudian index false. Kita coba tambahkan lagi. Nah, di sini sudah berhasil terbuat data CSV-nya, kita lihat. Oke. Jadi data yang kita scrap tadi dari Twitter kita simpan di dalam file CSV. Di sini ada kolomnya, date, username, sama tweetnya. Nah, ini banyak nih datanya nih. Ada 100 data. 101 karena ditambah satu nama kolomnya. Mungkin untuk keperluan sentimen analisis, nanti data tweet yang di sini, nah ini bisa diolah nanti. Jadi kita bisa nilai nanti apakah dia tweetnya itu labelnya positif, negatif, ataukah netral, seperti itu. Jadi untuk kali ini sih hanya seperti ini. Sebenarnya lumayan simple ya, sederhana ya menggunakan Twin ini ya, dengan kelebihan dan kekurangannya ya dibandingkan dengan Twitter API. Tapi mungkin Twin ini bisa menjadi alternatif dalam scraping data Twitter. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.